warahmatullahi wabarakatuh. Kami, CGP Angkatan 8 akan mendemonstrasikan modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya Yusnidar SPD dari SD Negeri 11 Nisam. Saya Lismayani SPD dari SD Negeri 4 Nisam Antara. Saya Fitriana SPD berasal dari SMP Darul Falah Al Aziziyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yus. Waalaikumsalam Bu Fitri. Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertanyaan saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita kali ini antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana memberikan pertanyaan berbobot pada coachee? Dan bagaimana coaching tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari Ibu. Nah, jangan lupa itu disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mari kita dengarkan pertanyaan saya yang akan saya ajukan dengan Bu Yus. Kompetensi apa yang akan Bu Yus kembangkan pada saat coaching kali ini? Baik Bu Fit, kompetensi akan saya kembangkan. Yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, dan yang kedua mendengarkan aktif. Selanjutnya memberikan pertanyaan berbobot. Gitu Bu Yus ya. Udah itu kompetensi yang lebih spesifik dalam coaching ini apa yang akan Ibu observasi? Spesifik akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke. Untuk pertanyaan terakhir Bu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan melalui proses coaching kali ini Bu Yus? Saya ingin coaching saya menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan menemukan langkah dalam mengatasi permasalahannya. Berarti kita nanti sama-sama akan melaksanakan proses coaching. Oke, demikian dulu ya Bu. Ini pembicaraan kita pra-observasi. Silakan Ibu dan Ibu melakukan coaching dengan coachee. Terima kasih atas waktunya Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Yus, sebelumnya saya mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa Bu Is. Apa Ibu punya waktu sebentar? Ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Iya Bu Is, saya punya waktu. Kira-kira apa yang ingin Ibu bicarakan ini? Begini Bu Yus, sebenarnya saya lagi ada sedikit masalah terkait kurangnya semangat dan minat jamaah saya dalam ikut pengajian rutin. Padahal secara pengajian itu saya adakan 1 minggu sekali. Kira-kira menurut Bu Lis, apa yang membuat jamaah Ibu kurang semangat dalam mengikuti pengajian rutin? Selama ini mereka hanya mendengarkan kajian kitab dari ustadznya saja tanpa membuka kitab dan membacanya sendiri. Kemudian faktor keluarga dan faktor ekonomi mungkin ya. Oh baik, jadi Ibu punya masalah dengan kurangnya semangat dan minat pengajian jamaah Ibu. Kira-kira menurut Bu Lis, seperti apa yang Ibu harapkan supaya bisa memunculkan semangat jamaah Ibu untuk mengikuti pengajian tersebut? Menurut saya Bu, jamaah itu harus memiliki kitabnya masing-masing Bu, di saat pengajian supaya mereka bisa dengan mudah memahami kajian kitabnya. Dan saya senang kalau jamaah saya ramai yang hadir mengikuti pengajian tersebut. Nah, kira-kira semangat jamaah Ibu itu selama ini berada pada level berapa? Kalau menurut saya Bu, pengamatan saya, jamaah saya itu sekarang berada di level 5 Bu. Oh, nah sekarang apa yang ingin Bu Lis lakukan agar jamaah Ibu itu semakin bersemangat dalam mengikuti pengajian? Pertama sekali Bu, saya mengadakan acara muhasabah syukuran, makan bersama setelah pengajian selesai.
Dan saya juga akan membantu memberikan kitab bagi jemaah yang kurang mampu dengan memakai uang saya terlebih dahulu. Dan nanti mereka akan membayarkan secara cicilan kepada saya. Ya, langkah Bu Lis itu sudah sangat tepat dan bagus sekali Bu ya. Dan saya sangat setuju dan merasa senang dengan ide Ibu tersebut. Iya Bu, terima kasih. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah bercerita sama saya ini? Oh iya Bu, kalau boleh saya jujur, sebagai ketua saya agak sedikit cemas. Apakah jemaah saya akan mau menerima ide saya atau tidak ya Bu? Ya, begini Bu Lis ya, kalau menurut saya Ibu tidak perlu cemas. Ibu akan menjelaskan masalah yang sebenarnya dan Ibu siap menyediakan segala kebutuhan dalam pengajian. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, apa rencana Bu Lis ke depannya? Rencana saya Bu, saya berniat mengadakan rapat dengan tokoh masyarakat dan memberitahukan rencana saya tadi, yaitu yang pertama melaksanakan kegiatan muhasabah, kemudian syukuran, makan bersama setelah selesai pengajian selesai, dan membantu membeli kitab bagi jamaah yang kurang mampu. Ya, kira-kira Ibu, kapan Ibu akan melakukannya? Insya Allah Bu, saya akan segera memprosesnya dalam minggu ini Bu. Oh, bagus sekali inisiatif Ibu ya. Semoga niat baik Bu Lis dapat menjadi motivasi buat jemaahnya dan berlipat ganda pahalanya Bu ya. Amin, terima kasih Bu atas arahannya. Nah Bu Lis, menurut Ibu, kesimpulan apa yang bisa Ibu dapatkan dari sesi percakapan kita ini? Alhamdulillah Bu, dengan adanya coaching tadi, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya hadapi selama ini dan membuat jemaah saya lebih termotivasi dan bersemangat mengikuti pengajian dari sebelumnya. Dan saya juga akan membantu memberikan kitab bagi jemaah yang tidak memiliki kitab dengan memakai uang saya terlebih dahulu. Dan nantinya mereka akan membayarkan secara cicilan kepada saya nantinya Bu. Alhamdulillah ya. Saya doakan Bu Lis, semoga apa yang Ibu rencanakan dapat terlaksana dengan baik dan tersampaikan ya. Insya Allah, terima kasih banyak Bu. Sama-sama Bu Lis. Kalau begitu terima kasih banyak juga Bu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Lis warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yus, alhamdulillah Bu Yus sudah melakukan coaching ya Bu? Ya, ya Bu Pit. Sekarang di sisi pasca observasi, saya juga ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bu Yus. Apa yang sudah Ibu lakukan terkait pencapaian yang ingin Ibu kembangkan? Selama coaching berlangsung sesuai dengan alur kita, yakni tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, baik Bu. Selama proses coaching tadi, saya sudah mengamati kegiatan Ibu dengan coaching. Yang Ibu lakukan itu sudah sangat sesuai dengan alur kereta Bu. Dan juga Ibu sudah juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, sehingga coaching juga sudah bisa merespon dengan baik Bu. Baiklah, untuk pertanyaan yang terakhir, kompetensi yang ingin Bu Yus kembangkan setelah melakukan proses coaching ini apa Bu? Saya ingin lebih memahami proses coaching, terlebih lagi supaya kedepannya saya lebih baik untuk coaching selanjutnya. Oke Bu, baik Bu. Semoga kedepannya Ibu semakin terampil lagi ya Bu dalam melakukan kegiatan coaching selanjutnya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu, kabar saya hari ini sehat. Baik Bu Risma, Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal, saya akan mengajukan beberapa buah pertanyaan sama Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini Bu. Baik Bu Lis,
pada coaching kita kali ini antara food dan coaching yang akan saya amati dan saya menilai apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada sesi dan bagaimana sesi merespon atau menanggapi pertanyaan dari hostnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan sama Bu Lis adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching? Saya akan menjawab dari Ibu. Kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot. Ya. Kemudian pertanyaan kedua Ibu, kompetensi mana yang dikembangkan secara spesifik yang akan diobservasi? Secara spesifik yang akan dikembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Ya, Bu. Sebagai pertanyaan terakhir Ibu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan melalui proses coaching hari ini? Saya ingin coaching saya menemukan solusi dari pemahaman yang dihadapi dan menemukan langkah dalam mengatasi permasalahannya. Ya, Bu. Baik Ibu, demikian dulu praobservasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coaching. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Bu Lis. Waalaikumsalam Bu Fitri. Lagi ngapain Bu? Sibuk enggak? Oh enggak Bu, kenapa ya Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya nih Bu, saya mau curhat sebentar. Oh curhat. Diskusi ini ceritanya ya? Iya Bu, tepatnya sebegitu, diskusi. Oke. Ayo aja terus Bu. Menurut Bu Fitri, apa tujuan yang ingin dicapai dalam diskusi kita hari ini? Iya Bu, saya ingin dapat solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi Bu. Oh gitu. Terus tentang apa ini masalahnya Bu? Aduh, pusing saya Bu mikirnya. Pusing, bagaimana maksud Ibu? Gimana saya nggak pusing Bu? Karena perlombaan rebana tingkat kecamatan terancam gagal diikuti oleh anak-anak kita Bu. Kok bisa gagal? Bagaimana ceritanya? Terus apa kendalanya Bu? Kan Ibu tahu sendiri acara perlombaan rebananya kan udah dekat. Anak-anak semua sudah bekerja keras, tapi salah satu pemain inti mau mengundurkan diri Bu. Terus bagaimana cara Ibu menanggapi permasalahan ini? Itu dia yang bikin saya bingung Ibu. Saya mumet, pusing menghadapinya. Gini deh, apa penyebab utama kegagalan ini? Itu karena Putri berhenti Bu. Bagaimana dengan personil lainnya? Semua pemain sudah berusaha keras Bu. Latihannya sangat memuaskan dan tidak ada lagi masalah besar ketika bermain. Baik notasi maupun kekompakan mereka mengadukan alat musik dan gerak. Hanya itu saja Bu. Sekarang kosong di bagian drumnya. Dari cerita Ibu, barusan kalau bisa saya mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya menurut Ibu ini terancam gagal karena tim kekurangan personilnya, ya? Iya Bu, karena itu. Gini deh, cara apa yang sudah Ibu pikirkan agar perlombaan ini tetap bisa diikuti oleh semua anggota tim? Menurut saya caranya adalah berusaha agar Putri tetap bergabung di dalam tim Bu. Ya, terus bagaimana mewujudkannya? Saya harus segera menghubungi Putri kembali agar dia mengubah keputusannya. Itu ide bagus Bu. Terus bagaimana Ibu melakukannya? Saya akan mencoba ke rumahnya dan menanyakan alasan dia mengundurkan diri. Siapa tahu dia akan mengubah keputusannya jika dibicarakan dari hati ke hati Bu. Saya setuju Bu. Terus apa lagi yang kira-kira Ibu bisa lakukan? Kayaknya saya juga harus ikut berbicara dengan orang tuanya Bu. Siapa tahu orang tuanya bisa ikut membantu membujuk Putri. Benar itu Bu. Ada lagi nggak Bu yang kira-kira bisa dilakukan?
Sepertinya saya juga harus menyiapkan hal lain jika cara ini tidak berhasil. Apa itu? Kayaknya saya harus segera melatih pemain cadangan. Bagaimana Ibu melakukannya? Selain tim inti, kami kan juga punya tim cadangan yang kemahirannya tidak kalah dengan pemain inti, Bu. Saya yakin jika mereka berlatih lebih keras, pasti dapat menyamai. Coba Ibu ceritakan detailnya. Jadi gini, nanti saya cukup memanggil Eli saja sebagai pemain drum untuk ikut serta dalam permainan tim inti. Untuk berjaga-jaga jika Putri tetap ada pendiriannya nggak mau bergabung lagi, Bu. Terus bagaimana lagi proses yang Ibu rencanakan? Jika Putri bisa bergabung, Eli tetap akan saya anjurkan agar ikut bermain dan latihan babak selanjutnya. Dan juga mengikuti akhir tahun di sekolah, mengikuti pertunjukan akhir tahun di sekolah, agar tidak ada yang kecewa, Bu. Terus bagaimana dengan peran personil yang lain? Personil yang lain masih sangat bersemangat, Bu, dalam mengikuti potensi ini. Luar biasa, Bu ya. Menurut Ibu ada nggak kelebihan mereka untuk mengatasi masalah ini? Oh, tentu saja ada, Bu. Oh ya, apa itu Bu? Terus bagaimana itu bisa membantu prosesnya? Saya yakin personil yang sudah ada itu mampu menghadapi lomba ini dan menguasai segala notasi dan gerak dengan baik. Jadi pasti mereka juga bisa ikut membantu perkembangan Eli jika memang Putri tidak mau ikut kembali, Bu. Wah, bagus itu Bu. Jadi apa solusinya yang dapat Ibu ambil dari kita curhat ini Bu? Berarti solusi dari permasalahan ini adalah melengkapi kembali personel yang ada di dalam tim, ya, Bu. Iya Bu, saya setuju. Baik, kalau begitu saya permisi. Terima kasih atas waktunya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lis, alhamdulillah ya, Ibu sudah melakukan coaching dengan Ibu Fitri tadi. Sekarang di sisi pasca observasi saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan buat Ibu. Pertama, apa yang sudah Ibu lakukan terkait dengan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Selama proses coaching berlangsung sesuai dengan alur Tirta, yakni tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Iya, Bu. Pertanyaan saya yang kedua, Bu ya. Apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Saya ingin lebih memahami proses coaching terlebih lagi supaya kedepannya saya lebih baik untuk coaching selanjutnya. Ya, Bu. Baik, Bu. Selama proses coaching tadi, saya sudah mengamati kegiatan coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sehingga coaching sudah bisa merespon dengan baik. Baiklah, untuk pertanyaan yang terakhir Ibu ya. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching yang sudah Ibu lakukan? Kompetensi yang saya kembangkan adalah melakukan proses coaching seperti tadi yang sudah saya lakukan. Kemudian kedepannya saya ingin berupaya untuk lebih baik lagi dalam menjalankan coaching untuk selanjutnya. Ya, baik Bu. Semoga kedepannya semakin terampil dalam melakukan coaching. Terima kasih Bu Lisma. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching, langkah awal yang saya akan menunjukkan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan beberapa rubrik penilaian kita hari ini, Bu ya. Baik Ibu, pada coaching kita kali ini antara coach dan coaching akan saya amati dan menilai apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum.
Kemudian bagaimana memberikan pertanyaan repot kepada coaching dan bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan sama Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching? Rencana saya Bu, pada saat coaching ini kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh atau present, mendengarkan secara aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik Ibu. Kemudian kompetensi mana yang dikembangkan secara spesifik yang akan diobservasi? Pertanyaan kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik ialah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan melalui proses coaching kita hari ini? Saya ingin coach saya menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan menemukan langkah dalam menemukan solusinya. Baik Ibu, demikian dulu ya prakasi kita hari ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya dengan coaching. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yus. Waalaikumsalam Bu Fit. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Rencananya apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya dalam pertemuan coaching hari ini Ibu? Saya rencananya akan menyampaikan kondisi kesiapan pembelajaran di sekolah saya pada saat akan dilakukan supervisi oleh kepala sekolah. Oh begitu. Dari pembicaraan kita hari ini hasil apa yang ingin Ibu dapatkan? Setelah pembicaraan kita, saya berharap bisa menemukan ide-ide yang kiat-kiat saat kita akan menghadapi supervisi akademik oleh kepala sekolah. Oh gitu. Jadi Ibu ingin menemukan ide-ide dan kiat-kiat yang baik untuk menghadapi kegiatan supervisi ya Bu? Iya Bu. Saya ingin mendapatkan ide dan kiat efektif apa yang dapat menanggulangi masalah saya dan juga rekan-rekan guru di sekolah pada saat akan disupervisi oleh kepala sekolah. Memangnya masalah apa yang selama ini Bu Yus dan guru rasakan pada saat akan disupervisi oleh kepala sekolah? Saya dan guru di sekolah pada saat akan dilakukan supervisi kelas sudah menyiapkan semua persiapan baik dari perangkat mengajar, kemudian media dan persiapan diri yang maksimal. Namun semuanya akan berubah pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut. Oh, menurut Ibu apa yang berubah di saat pelaksanaan supervisi tersebut? Jadi begini Bu, pada saat pelaksanaan kegiatan itu kami melipatkan tulisan. Banyak hal yang ingin kami sampaikan pada proses pembelajaran tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di dalam perangkat pembelajaran kami. Apa mungkin kami terlalu kaku dan tegang ya Bu dalam menghadapi kegiatan tersebut. Lalu kiat dan ide yang bagaimana yang ingin Bu Yus dan guru di sekolah butuhkan pada saat pelaksanaan supervisi yang akan dilakukan oleh kepala sekolah Bu Yus? Menurut saya sebelum kita melakukan kegiatan supervisi itu kita harus menata hati dulu Bu, berdoa dan mengajak berbicara santai dengan kepala sekolah dalam hal apapun sehingga terikat hubungan emosional yang baik antara kita dengan kepala sekolah dan membuat kita tidak tegang sehingga apa yang sudah kita rencanakan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi kalau menurut Bu Yus membangun hubungan baik dengan kepala sekolah dan menata hati sebelum kegiatan supervisi itu bisa membuat kita tidak tegang waktu melaksanakan proses pembelajaran ya Bu Yus? Iya Bu. Selama ini apa ada upaya dari pihak sekolah dalam memfasilitasi guru-guru yang dalam menghadapi kegiatan supervisi? Iya Bu, sebelum jadwal supervisi dibuat, terlebih dahulu wakil kurikulum mensosialisasikan persiapan apa yang harus kami buat dalam menghadapi proses supervisi. Dan kami akan melaksanakan persiapan tahap ke tahap sehingga
dengan konsentrasi penuh membangun hubungan baik ataupun tanggung jawab, Bu. Kira-kira kapan akan dilaksanakan kegiatan tersebut? Karena supervisi akan dilaksanakan tanggal 20 September, maka kegiatan sosialisasi akan dilaksanakan minggu depan, tepatnya tanggal 8 September. Jadi masih ada waktu sekitar 12 hari untuk membenahi persiapan kegiatan supervisi akademik. Baiklah Bu Yus, semoga rencana Ibu ini berjalan lancar, tetap bekerja sama dan berkolaborasi dengan guru-guru hebat. Terima kasih Bu Yus. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Bu Fit. Alhamdulillah Bu ya, sudah melakukan coaching dengan Ibu Is tadi. Sekarang di sisi pasca observasi, saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Selama proses coaching berlangsung, Bu, saya sudah melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan alur TETA, yakni tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik Bu, selama proses coaching tadi, saya sudah mengamati kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Sudah sesuai dengan alur TETA ya Bu, dan juga Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot, sehingga coach sudah bisa merespon dengan baik. Iya Bu. Baiklah, untuk pertanyaan yang terakhir, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching yang sudah Ibu lakukan? Saya Bu, kedepannya pengen lebih baik lagi Bu, dan lebih memahami lagi proses coaching sehingga untuk coaching-coaching selanjutnya semakin lancar dan tidak lagi kaku Bu. Baik Ibu, semoga kedepannya Ibu semakin terampil lagi dalam melakukan coaching. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.